nabinya siapa? Iya. Jadi Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja, bukan nabinya orang Timur Tengah saja, tapi nabinya orang Indonesia, nabinya orang Amerika, nabinya orang Eropa, orang Afrika, semuanya nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah diutus kepada kafatan linnas, kepada semua manusia, bahkan kepada jin. Kepada siapa? Jin. Makanya di Al-Quran ada surat namanya surat jin. Ya. Ada segerombolan jin yang datang kepada Nabi untuk disyahadat, untuk disyahadatkan. Itu jin kumpul datang bersyahadat di hadapan Rasulullah. Termasuk di sini ada jin yang ikut ngaji. Ya, ada nggak? Ada. Saya juga nggak tahu kan dia. Ada jin yang ikut ngaji. Kalau jin Muslim ya. Kenapa? Karena kebutuhan juga. Ada kebutuhan rohani bagi seorang jin. Dia ingin mendapatkan peninggalan iman, peninggalan ilmu. Bahkan walaupun ikhtilaf, Rasulullah pun juga diutus bukan hanya kepada manusia dan jin, tapi juga kepada malaikat. Tumbuh-tumbuhan, hewan semuanya, ya, tapi juga kepada malaikat. Berarti Rasulullah derajatnya di atas seluruh makhluk Allah. Maka pantas Nabi Muhammad namanya selalu bersanding dengan nama Allah. Selalu bersanding dengan nama Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagi engkau ya Muhammad dzikrak, penyebutan. Artinya apa? Namamu akan selalu disebut dengan namaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan mana tuh? Azan saya. Azan saya. Disebut nama Allah, begitu pun pasti juga disebut nama Nabi Muhammad. Nah, kembali kepada laptop kita maksudnya tanzila, maksudnya yang diturunkan. Al-Quran ini diturunkan. Tanzilal azizir rahim, tanzila yang diturunkan. Fa'in quri'a bin nasbi, maka jika dibaca dengan nasab, artinya dibaca tanzila, yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdhuf, maka nasabnya dengan fi'il yang dibuang. Ya. Fatakdiruhu, maka takdirnya atau kira-kiranya Iqra tanzilal azizi, Iqra bacalah, tanzila akan sesuatu yang diturunkan, al-azizi oleh yang maha perkasa. Ya. Jadi para ulama ada yang membaca mengatakan bacaan tanzila ini dengan dibaca nasab atau dibaca fathah. Tanzilal azizir rahim.
Kalau berarti dia dibaca nasab, maka ada fi'il yang dibuang di situ. Karena kedudukan tanzilah menjadi maf'ul. Menjadi maf'ul. Ya sedikit ini aku buat ingat-ingat saya juga. Ai iqra tanzilal azizil. Bacalah oleh kalian akan sesuatu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa. Artinya iqra-nya tidak terlihat, maksudnya ada fiil yang terbuang, kira-kira begitu. Ai iqra tanzila, dibaca nasab, yakni maksudnya ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Iqra, bacalah oleh kalian al-munazzala, sesuatu yang telah diturunkan, minal azizir rahimi, dari zat yang maha perkasa dan yang maha penyayang. Jadi perkiraannya itu ada kalimat Iqra-nya, sehingga al-tanzila atau al-munazzal dibaca nasab atau dibaca fathah. Karena memang hampir kalimat-kalimat bahasa Arab itu ada takdirnya, ada kira-kiranya. Artinya kira-kira itu ada kalimat yang terbuang, sehingga kalimat tersebut bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa, bisa dibaca jar, dan seterusnya. Tanpa ada takdir, gak mungkin seseorang bisa menerjemahkan bahasa Arab dengan baik. Makanya setiap kalimat bahasa Arab ada maksud, ada kalimat yang terbuang tapi tersimpan. Itulah uniknya bahasa Arab. Bahkan kata ulama ada yang mengatakan laulat takdir ma'akdir. Seandainya tidak ada takdir, seseorang tidak akan mampu membaca sesuatu pada kalimat bahasa Arab. Makanya ada takdir rata-rata. Takdir, bukan takdir ketetapan ya, takdir kira-kira kalimat. Ada kalimat yang terbuang sehingga tanzilah dibaca nasab. Wa in quri'a bir raf'i, dan jika dibaca dengan rafa, yakunu khobaron, maka kalimat tanzila ini menjadi khobar. Li mubtada'in mahdufin, bagi mubtada yang terbuang, bagi mubtada mahduf. Fatakdiruhu, maka takdirnya kalimat tanzil, adzal qur'anu munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallah. Ada yang membaca kata tanzil itu dengan dibaca rofa atau dhammah. Bukan tadi yang pertama, pendapat pertama tanzil. Tapi ada ulama yang membaca dengan tanzilul azizur rahim. Ini buat apa? Wawasan qiraat kita. Satu saat ada yang mendengar, entah waktu kita lagi jalan-jalan kemana, ada orang baca tanzilul azizur rahim. Dulu pernah ngaji di musola, memang ada itu pendapat itu boleh. Iya, itu udah kayak orang pintar aja boleh. Tanzilul azizur rahim. Tanzilu, ada yang baca tanzilu, ada yang baca tanzila. Tanzilu al-azizu, ya Muhammad, maka fatakdiruhu, maka takdirnya adzal Qur'an munazzalun 'alaika, maka takdir pada kalimat tanzilu adalah ini Quran munazzalun,
kedudukannya jadi khobar. Khobar itu mengikuti rofaknya, marfu, mengikuti mubtada'nya. Ya, khobar itu bacanya mengikuti mubtada. Mubtada itu apa? Isim yang di awal kalimat. Pokoknya ada isim di awal kalimat namanya mubtada. Siapa? Contoh, al-ma'u jadi fil apa yang botol bahasa Arabnya? Ya. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u itu mubtada, isim di awal kalimat. Al-ma'u bermula ini alif, itu baridun, dikit. Nah, begitu kira-kira. Dan itu namanya kalimat mubtada khobar. Untuk selanjutnya nanti belajar Ustaz Maulana Pak Guru. Nah, jadi kalau baca tanzilu maka dia menjadi khobar bagi rofa yang mahdhuf, bagi rofa yang dibuat, bagi mubtada mahdhuf, mubtada yang dibuang. Maka perkiraan kalimatnya, ini Al-Quran diturunkan kepada engkau. Hadzal Quran munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salam min Allah. Ini Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi boleh tanzilu, boleh tanzil. Al-Azizi yang maha perkasa, ay al-Ghalibi yang maha perkasa, al-Muntaqim yang maha perkasa, minal asina daripada orang yang berbuat maksiat. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan bahwa saya ini adalah zat yang maha perkasa kepada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat dosa. Allah ingin mengenalkan asma-Nya dengan asma Al-Aziz. Saya ini yang maha perkasa. Jangan sombong. Jangan kau bangga dengan kemaksiatan dan dosa yang kau lakukan, yang kau kerjakan. Saya ini Al-Muntaqim. Saya ini bisa saja menyiksa, maha menyiksa. Tapi maha menyiksanya Allah, bukan Allah suka menyiksa. Ingin menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat akan diberikan ganjaran pahala, orang yang maksiat dan dosa akan diberikan siksa. Jadi keperkasaan Allah menunjukkan keadilannya Allah. Kalau nggak begitu nanti keenakan. Orang seenak-enaknya berbuat maksiat, seenak-enaknya berbuat dosa. Tanpa berpikir, tanpa merenung, pokoknya dia seenak-enaknya ya melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia pikir, oh iya, Allah punya asma Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha menyiksa bagi mereka yang berbuat maksiat dan dosa. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat dan dosa, ingat asma-Nya Allah Al-Aziz Al-Muntaqim. Tapi
ketika orang bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah punya sifat Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang maha pengampun, yang banyak ampunan. Jadi ketika engkau berbuat maksiat dan dosa, saya insaf ya Allah, saya ingin bertaubat, saya mohon ampun kepadamu ya Allah, yakinin itu Allah punya asma Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Pasti Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Makanya di dalam surat Al-Anfal itu Allah sebutkan di antara tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar takut. Nah, Syekh Nawawi dalam tafsirnya mengatakan al-khauf di sini ada dua. Al-khauf li 'azamatillahi wa jalalihi. Orang ketika mendengar nama Allah, kalau dia bukan seorang pemaksiat, bukan seorang pendosa, dia merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama Allah langsung bergetar. Pak Guru gemetar gak disebut nama Allah? Dicek iman kita nih. Iman kita perlu dicek nih, kita nih disebut nama Allah ketika ada azan, ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, hati ini bergetar. Kalau biasa-biasa aja, jangan-jangan iman kita juga biasa-biasa aja. Dari dulu sampai sekarang biasa-biasa aja. Nggak nambah. Tapi kalau ada getaran, ya kayak zaman kita dulu dengan perempuan disebut, ya kan? Hati kita langsung, wah. Nah itu berarti kita benar-benar itu, kita benar-benar cinta. Wajilat dulu. Nah, al-khauf yang kedua saya singkat adalah al-khauf lil asi, bagi orang yang berbuat maksiat. Ada nggak di dalam hatinya rasa takut ketika dia berbuat maksiat? Kalau ada rasa takut, berarti dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah. Kalau kisah yang diceritain nanti pada tidur, tidak bisa, udah masih bisa. Lanjut di rumah. Itu, iya. Ya contoh, ada seorang kafir yang bernama Daksur. Daksur itu ingin membunuh Rasulullah, padahal sudah terhunus di tangannya. Dia bilang, ya Muhammad, aku akan membunuh. Siapa yang akan menolong saat itu? Saat itu Rasulullah cuma bilang Allah. Ketika disebut nama Allah, Daksur goyang tangannya, gemetar tangannya, jatuh ke pedangnya, akan dipergunakan untuk membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah balik mengambil pedang yang ada di tangan Daksur. Daksur, sekarang balik, aku ingin bertanya kepadamu. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Siapa yang akan menolong? Daksur saat itu terdiam menangis, dan saat itu dia bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Artinya kalimat Allah mampu menggetarkan hati. Maka pantas Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Kalau sholat
zikiran ya, jangan Allahumma lantas ya. Kita sudah kasih ya, apresiasi mereka yang sudah sholat berjamaah, tapi kalau rumahnya habis sholat jamaah masuk kamu kayak enak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal gak ada hajat apa, emang kagak ada mendiri dan mau. Nah, usahakan kita yang gak punya hajat dulu. Kalau memang ada waktu berzikir, kalau memang imamnya mimpin berzikir. Kalau memang imannya gak mimpin berzikir, zikirlah sendiri. Insya Allah itu akan menambah keimanan, mengecas hati kita. Insya Allah pelan-pelan hati kita ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum al-fasl, bergetar hati karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita lanjutkan di episode yang akan di channel Baitus Sholihah Official. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe ya, gak mahal, murah ya. Dan bunyikan loncengnya. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Iya. Ya. Kalau yang maksiat tadi dia berani, ya kan, bikin apa namanya konten. Ya maaf ya, urusan ranjang pakai dikontenin. Urusan dapur seseorang nih, ini kan urusan kebaikan, boleh juga kontennya. Ya, biar ngimbangin ya, yang nggak baik dengan yang baik, begitu. Tapi bukan yang saya pengen jadi viral, kan? Saya nggak mau viral. Ya. Kalau saya viral, mau ada yang harus viral Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dikenal Allah kita. Allah nggak perlu dikenal, yang perlu dikenal Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid-din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa rizqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa li awladina wa li azwajina wa li أولادنا ولمن وعدوا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا